Tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polresta Bekasi pada Kamis 20 Juli 2023 menggelar operasi penangkapan salah satu pelaku tindak pidana penjualan organ ginjal di sebuah apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berinisial LFR tak berkutik saat digerebek polisi di tempat persembunyiannya. Ia diduga menjadi bagian dari kelompok kejahatan yang menjalankan praktik penjualan organ ginjal jaringan internasional Indonesia-Kamboja. Nah, ini kan kita main perkara kasus ginjal. Kamu udah monitor? Tanpa perlawanan, pelaku pun mengakui perbuatannya di depan penyidik. Pria asal Sukabumi, Jawa Barat ini kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan intensif. Selain di Surabaya, tim gabungan juga menangkap pria berinisial D di sebuah rumah di Jalan Macan Pelindung, Palembang, Sumatera Selatan. D diketahui berperan sebagai perekrut calon korban yang akan menjual ginjalnya. Dari pengakuan tersangka terungkap bahwa ada 24 orang yang sudah diberangkatkan ke Kamboja sebagai pendonor ginjal. Selain LFR dan D, tim unit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga memburu pelaku lain dan menangkap seorang pria bernama Ramdhani di tol dalam kota Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ramdhani ditangkap polisi karena juga terlibat sindikat perdagangan orang jaringan internasional. Ramdhani berperan dalam membantu proses pembuatan paspor para calon pendonor ginjal untuk diberangkatkan ke Kamboja. Dari hasil pengembangan penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akhirnya kembali menangkap 3 orang terkait kasus jual beli ginjal. Kali ini, polisi meringkus oknum petugas imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Sabtu malam 29 Agustus 2023. 3 orang oknum petugas imigrasi masing-masing berinisial NWS, RAP, dan J ini diamankan oleh penyidik Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kawasan Kuta, Badung, Bali. Ketiganya terbukti memberikan akses khusus atau fast track untuk memuluskan keberangkatan para korban dan pelaku sindikat jual beli ginjal. Pengungkapan sindikat penjualan organ ginjal ini berawal dari penggerebekan sebuah rumah di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rumah kontrakan ini diduga dijadikan tempat penampungan calon korban penjual ginjal. Meski demikian, warga mengaku tak tahu menahu jika wilayahnya terdapat penampungan penjual ginjal jaringan internasional. Dari penggerebekan yang dilakukan tim gabungan, polisi berhasil menangkap total 15 tersangka yang kini ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. 5 orang diantaranya merupakan oknum anggota polisi berinisial Aibda M dan 4 petugas imigrasi. Dua tersangka ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Sejauh ini polisi mendata ada 122 orang yang menjadi korban penjualan organ ginjal di Kamboja. Modus para pelaku merekrut para korban yaitu melalui akun media sosial. Selanjutnya, calon korban diberangkatkan melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk kemudian terbang menuju lokasi sindikat internasional jual beli ginjal di Rumah Sakit Preaket Maila, Phnom Penh, Kamboja. Sindikat ini menargetkan para korban yang kondisi ekonominya lemah
seperti menjual ginjalnya karena kehilangan pekerjaan akibat dampak pandemi COVID-19 atau mereka yang terjerat utang. Kemudian profesi korban, ini ada pedagang, ada guru privat, bahkan calon pendonor ini ada yang S2 dari universitas ternama karena tidak ada kerjaan dampak daripada pandemi itu. Dari seluruh pelaku yang ditangkap, masing-masing memiliki peranan berbeda. Namun, polisi mengungkap salah satu tersangka bernama Hanim, 40 tahun, berkoordinasi langsung dengan sindikat jual beli ginjal di Kamboja. Polisi juga terus mendalami peranan masing-masing tersangka dan bekerja sama dengan Interpol untuk mengungkap otak di balik tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional ini. Tim Liputan untuk CSI RTV.